Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalil akhir, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad an-nabiyyil mutahharit tahir wa ala alihi wa sahbihi dzawil mafakhir, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Senin tanggal 29 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2026, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya kajian Senin Selasa fikih, sekarang tematik karena bertepatan dengan momentum tahun baru Hijriah, di mana diprediksi bulan Dzulhijjah kali ini 29 hari. Jadi nanti malam kita sudah masuk tahun baru, yaitu tahun 1448. Maka di sini tabarruk beberapa menit di antara amalan mengakhiri bulan Dzulhijjah, nanti dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Boleh setelah asar, boleh menjelang maghrib. Kalau di musalla atau di masjid-masjid, baik sekali umpama bersama-sama setelah asar. Kemudian maghrib masuk tahun baru, itu membaca doa awal tahun. Boleh setelah maghrib, setelah isya, atau pada pagi harinya. Doanya intinya meminta beberapa hal, ya. Nanti kita baca biar ketika berdoa betul-betul menghayati, meresapi dan mengharap kepada Allah apa yang kita minta. Katanya para ulama, siapa yang membaca doa akhir tahun ini, yang menjelang maghrib atau setelah asar bulan Dzulhijjah hari terakhir, maka setan akan berkata, aduh, sia-sia aku menggoda orang ini setahun, karena Allah telah menghapus dosa-dosanya. Di beberapa majmu', ya, kumpulan-kumpulan doa di pasar-pasar itu ada. Dan di sini kita ambil tabarruk dari kitab Kanzun Najah was Surur karangan Syekh Abdul Hamid Quds. Doa akhir tahun ini yang kita baca nanti setelah asar atau menjelang maghrib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad dan atas keluarganya serta sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Allahumma ma'amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli. Ini yang pertama yang kita minta, ya, dalam doa akhir tahun.
Bagaimana isinya? Allahumma ya Allah ma'amiltu, apa yang aku lakukan, min amalin dari perbuatan, fi hadis sanati, pada tahun ini, tahun 1447, selama setahun ini, mana kaitani dosa atau perbuatan yang engkau larang, anhu, yang engkau larang untuk aku perbuat, tetapi aku berbuatnya, tetapi aku melakukan laranganmu itu. Walam atub minhu, dan aku tidak bertaubat dari larangan tersebut, dari dosa tersebut. Wahalumta fiha alayya, dan engkau sabar tidak menghukumku, dan engkau mengasihi aku di dalam dosa tersebut. Bifadlika, dengan anugerahmu, ba'da qudratika alayya, setelah engkau berkuasa atasku, uqubati, untuk menyiksaku. Jadi minta kepada Allah dosa yang kita perbuat dan kita belum bertaubat, padahal Allah mampu untuk menghukum kita, tetapi Allah membiarkan, menunda supaya kita bertaubat. Wa da'awtani ila taubah, dan engkau mengajakku ya Allah untuk bertaubat, min ba'di jara'ati ala maksiatik, setelah keberanianku maksiat kepada engkau. Fa inni astaghfiruka, maka di akhir tahun ini ya Allah aku mohon ampunan kepada engkau. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ini yang pertama yang kita minta, ya. Jadi minta supaya dosa yang telah kita perbuat itu diampuni oleh Allah, padahal kita belum bertaubat, dan padahal kalau Allah mau kita akan disiksa, ya. Maka kita minta maaf. Kemudian ya, doa yang kedua isinya, ya, wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani 'alaki thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Nah, yang kedua isinya doa akhir tahun, wa ma amiltu ya Allah, dan kelakuan yang telah aku perbuat, fiha, di tahun ini 1447, mimma tarda, yaitu kelakuan yang engkau ridhoi, wa wa'adtani 'alaiki thawaba, dan engkau menjanjikan kepadaku pahala. Fa as'aluka, maka aku mohon kepada engkau ya Allah, an tataqabbala minni, engkau menerima amal-amalku itu, wala taqta' rajai minka, dan jangan kau putuskan harapanku darimu, ya karim, wahai zat yang dermawan. Jadi yang kedua isinya minta perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu supaya oleh Allah diterima. Jadi ini isinya doa akhir tahun itu dua. Yang pertama minta dosa selama setahun diampuni, yang kedua minta amal-amal baik selama setahun diterima oleh Allah. Kemudian ditutup lagi dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita bisa melaksanakannya, okay? Dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Kemudian nanti setelah maghrib atau setelah isya sesempatnya, atau besok pagi mengawali awal tahun 1448, kita membaca doa awal tahun, ya, biar lebih mantap, lebih khusyuk kita artikan, ya. Pertama dimulai dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kemudian doanya, Allahumma antal abadil qadimil awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu
wa hadza 'amun jadid qad aqbal, ya Allah tahun baru telah tiba. As'alukal ismata fi, ini yang pertama kita minta. As'aluka ya Allah, aku mohon kepada engkau al-ismata, perlindungan, fihi, di dalam tahun baru ini, minasyaiton, perlindungan dari syaitan, wa auliyaihi, dan para pembantu-pembantu syaitan. Yang pertama minta kepada Allah di tahun baru, di tahun 1448, selama setahun minta kepada Allah perlindungan dari syaitan dan anak buahnya. Wal'auna ala hadikin nafsi al-ammarati bisu. Yang kedua minta kepada Allah al-aunah, minta pertolongan, ala hadikin nafsi, untuk mengalahkan nafsu al-ammarati bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan, ya. Yang kedua minta kepada Allah pertolongan bisa mengalahkan hawa nafsu, ya, yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini namanya bukan hanya musuh dalam selimut, tapi musuh dalam diri sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita minta, wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Dan aku mohon ya Allah, aku ini sibuk dengan sesuatu yang mendekatkan aku kepada Engkau. Jadi minta kepada Allah semoga tahun baru, selama di tahun baru ini lebih baik daripada tahun kemarin. Apa? Minta sibuk dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya. Apalagi sekarang ini zaman akhir, ya, zamannya ini gadget, ya, zamannya gadget. Waktu kita habis hanya untuk nyekrol YouTube, nyekrol Facebook, nyekrol TikTok, ya, berjam-jam tidak terasa. Maka minta kepada Allah semoga di tahun baru ini kita sibuk dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Jadi yang diminta tiga, ya. Yang pertama tadi apa? Minta perlindungan dari syaitan. Yang kedua minta pertolongan bisa mengalahkan dan mengatasi hawa nafsu. Yang ketiga minta kita ini oleh Allah diberikan menyibukkan diri dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, dengan amal-amal yang mendekatkan kepada Allah. Ini intinya. Kemudian ditutup dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika orang, katanya para ulama, ketika orang sudah membaca doa awal tahun, setan akan berkata, wah, orang ini telah memprotek dirinya, orang ini telah membuat pagar dirinya sehingga aku tidak ada jalan untuk menggodanya, ya. Jadi dahsyat doa ini, dahsyat. Ketika sudah membaca, maka setan akan berkata, wah, aku nggak bisa lagi mencelakakan orang ini karena dia sudah membuat pagar, ya. Dan setan juga melanjutkan perkataannya, dan Allah telah memberikan khaddamnya doa ini, dua malaikat yang akan menjaganya selama setahun. Jadi doa akhir tahun ini ada khaddamnya, yaitu dua malaikat. Ketika orang membaca doa ini 3 kali di awal tahun, maka khaddam doa ini dua malaikat akan menjaga orang yang mengamalkannya, orang yang membaca doa ini. Penting, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Dan juga besok dianjurkan oleh para ulama menulis bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sebanyak 113. Orang yang menuliskan basmalah 113 pada awal tahun, ya, boleh malam hari, boleh pagi hari, atau besok siang hari, itu oleh Allah dirinya dan keluarganya akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Kemudian juga dianjurkan menulis Ar-Rahman sebanyak 50 kali. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini kalau dibawa, maka orangnya ini kalau punya masalah, maka dia akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk cara penulisan basmalah, insya Allah kita baca besok pagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun yang sekarang. Mari kita buat momentum untuk yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwil al ahwal, hawwil halana ila ahsani hal bijakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahlil kamal wa bi barakati alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Ya Allah yang membuat, yang bisa merubah keadaan, rubahlah ya Allah keadaan kami kepada keadaan dan kondisi yang semakin baik. Bijahi Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ahlil Kamal, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi alihi wa ashabi khairi sahbin wa al, dan atas barakah para keluarga dan sahabatmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi bika khairil khalqi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mubtahami.